Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Ya, untuk yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan agar saya bisa melihat teman-teman, tidak ngomong sama laptop aja. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membuat judul, kemudian sudah saya review, kemudian saya juga sudah share bagaimana cara penulisan bab 1 ya terkait latar belakang. Nah, hari ini kita belajar terkait penulisan detailnya seperti batasan masalah, asumsi penelitian, semacam itu. Nah, nantinya ini berguna bagi teman-teman untuk menulis bab 1 proposalnya, gitu ya. Nah, ini untuk kegunaan penelitian. Materi ini sudah saya share di Google Classroom. Nanti teman-teman absen sekalian di-download materinya, dipelajari lagi ya. Jadi jangan cuma mendengarkan saya, tapi juga dibaca-baca juga. Dan saya harapkan nggak cuma di-download, tapi ya dibaca. Jadi biar tidak memenuhi drive-nya ya. Biar nyampe di sini nantinya. Ya, oke. Kegunaan penelitian, asumsi penelitian, dan batasan penelitian. Ini kesemuanya beberapa sih. Kan kita harus pakai pedoman dari sipil sendiri. Kalau yang pedoman dari sipil sepertinya untuk asumsi penelitian tidak ada. Adanya kegunaan atau manfaat penelitian ini dan batasan penelitian. Oh iya, yang kegunaan kayaknya malah nggak ada juga di panduan. Jadi di panduan ini punya teman-teman. Nah ini ya, ini bab 1-nya. Di sini bukan kegunaan penelitian atau manfaat, tapi malah sistematika penulisan. Saya nggak paham juga kenapa kok dari pihak KPS kok menyetujui ini. Jadi kalau saran dari saya, nggak usah sistematika penulisan ditulis. Kenapa? Karena kalian kan ini niatnya nulis proposal. Proposal kan auto bab isinya sudah pada bab 1, bab 2, bab 3. Nanti tinggal baca per bab itu aja sudah menggambarkan isi dari babnya itu apa. Jadi kan di sini kan deskripsinya sistematika penulisan itu memberi gambaran umum dari bab ke bab. Jadi nggak usah ditulis, saya rasa itu buang-buang waktu, wasting time. Jadi tinggal nulis saja, ganti aja dengan manfaat penelitian. Itu ya nantinya. Jadi ada 5 yang ditulis nantinya, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, saya balik lagi ke sini. Kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, kemudian asumsi penelitian, dan batasan penelitian. Saya mulai dari kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian. Nah, kegunaan penelitian sendiri meliputi kegunaan ilmiah dan praktisnya. Kalau untuk ilmiah, untuk memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya pada bidang ilmu yang sedang dipelajari. Jadi untuk yang ilmiah ini bisa dikatakan untuk contohnya ya, ini bisa dimasukkan sebagai manfaat bagi peneliti gitu ya. Jadi kalau kita nulis manfaat penelitian itu nggak cuma manfaat penelitian langsung 1, 2, 3, enggak. Tapi kita pecah lagi, lebih didetailkan ke siapa manfaat penelitian itu. Biasanya ada 3. Yang pertama untuk universitas, kemudian yang kedua itu untuk masyarakat atau untuk tempat penelitian kita, gitu. Kemudian yang ketiga bagi peneliti. Balik ke sini lagi ya. Jadi kegunaan atau manfaat penelitian itu memiliki kandungannya ada 2 untuk ilmiah dan praktisnya. Kemudian yang praktis ini kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Ini bisa nanti di contoh ini bisa dimasukkan untuk manfaat bagi tempat penelitian kita gitu.
untuk mengatasi persoalan menurunnya kinerja fleksibel pavement. Tahu nggak teman-teman fleksibel pavement? Perkerasan lentur ya, dan alternatif material yang dapat dipergunakan agar mengurangi kerusakan sebelum umur rencana. Ini tentang kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Oke, saya lanjutkan di asumsi penelitian. Asumsi penelitian ini tidak ada, namun teman-teman wajib tahu karena suatu penelitian pasti nantinya diasumsikan. Kita bisa dengan melihat judul aja kita sebagai pembaca bisa ngira-ngira gitu loh. Oh, ini nanti nalarnya penelitiannya kemana kayak gitu. Di beberapa universitas selain Unitri ya, itu ada beberapa yang menyarankan untuk menulis asumsi penelitian. Jadi untuk teman-teman cukuplah biar tahu gitu aja. Jadi yang pertama terkait pengertiannya, suatu penelitian ini asumsinya harus dapat memberikan penjelasan sampai batas mana suatu teori dapat diterapkan. Asumsi dari satu teori ini merupakan sejumlah pernyataan yang menggambarkan penerapan teori dalam lingkungan tertentu. Jadi nantinya niatnya ini terkandung di latar belakang ya, bisa terkandung di latar belakang juga. Jadi kalau kalian nanti nulis latar belakang, isi dari latar belakang perlu kalian ingat yang pertama uraikan dulu tentang kajian empiriknya. Kajian empirik itu berasal dari tempat penelitian. Problemnya apa? Utarakan di situ. Jangan lupa juga nulis rujukan atau kutipannya. Itu ya. Jadi kalau ditanya kamu merujuknya dari mana, berarti nalarnya kamu kutipan itu mana. Kadang nulis nggak cuma kita ngambil tok ya, tapi perlu kutipan di masukkan. Kadang teman-teman saking senengnya copy paste ngambil sampai lupa tidak menuliskan kutipannya. Banyak hal terjadi seperti itu yang sering konsultasi ke saya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti kalau menulis latar belakang jangan sampai kelupaan menulis rujukan itu ya. Pun juga caranya merujuk. Jangan langsung copy paste, tapi kalian baca, kalian pahamnya apa, itu yang kalian tulis. Gitu. Jadi enggak kok kalian ngambil tinggal comot-comot, enggak. Tapi kalian harus baca dulu, pahami, agar tujuannya menghindari namanya plagiasi, kesamaan dengan penulis sebelum kalian. Gitu. Oke, balik ke sini lagi. Oh iya, lupa. Kajian teori, empirik, kemudian dikaitkan teoritik, baru mengkerucut ke judul kalian. Jadi dari kejadian yang ada di tempat penelitianmu dikuatkan dengan teori yang berasal dari jurnal sebelumnya atau dari buku, kemudian dikerucutkan, dikaitkan dengan judulmu. Gitu. Jadi misalkan untuk yang dikerucutkan dengan judul ini, misalkan kata-katanya seperti ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman mau menulis pakai istilah yang lain silahkan. Kan ada banyak contoh ya di melihat di jurnal bisa ataupun melihat di deskripsi milik kakak tingkat gitu. Saya lanjutkan ke asumsi penelitian. Pernyataan ini bukan untuk diuji melainkan diterima sebagai sesuatu yang benar. Ini karena teori ya. Seorang peneliti harus merumuskan asumsi sebab sebagai dasar atau titik tolak dalam memecahkan masalah penelitian. Kemudian sebagai acuan dalam menguraikan variabel-variabel penelitian. Dan yang terakhir menjadi sumber untuk merumuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesis sendiri biasanya dipakai untuk penelitian yang eksperimen. Ini bukan yang deskriptif ya ranahnya, ranah penelitiannya kayak gitu. Jadi kalau nanti yang deskriptif nggak perlu eksperimen, langsung aja nggak perlu hipotesis. Jadi langsung aja
ke manfaat penelitian. Di bab satunya tidak perlu dituliskan hipotesis. Untuk asumsi bisa juga disebut anggapan dasar. Ini merupakan suatu pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai titik tolak dalam suatu penelitian. Sebab asumsi dasarnya dari teori. Nah, kebenaran asumsi bukan dikira-kira atau spekulasi, tapi betul-betul harus didukung oleh teori-teori atau hasil-hasil penemuan peneliti yang relevan. Pun juga berdasarkan sesuai dengan real kenyataan, real sesuai dengan masalah kajian empiriknya. Gitu ya.